Halo Sobat Endotalks, kami dari Parkeni Cabang Banten, saya Dr. Herni Basir, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik. Hari ini bersama Dr. Leni Puspitasari, SPPD KEMD, akan membawakan materi dengan tema prolaktinoma. Terima kasih Dr. Herni atas perkenalannya. Saya Dr. Leni, penyakit dalam endokrin dari Parkeni Cabang Banten. Prolaktinoma itu apa sih, Dok? Jadi Dok, sebetulnya prolaktinoma itu adalah salah satu kelainan ya Dok, atau gangguan yang sering kita temui, yang paling sering pada tumor hipofisis, pada benjolan di hipofisis. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya hipofisis ini adalah master gland kalau kita bilang di bidang endokrin. Jadi dia adalah pusat pengatur hormon di tubuh kita. Letaknya ada di kepala, kalau kita lihat anatominya dia sebenarnya kira-kira ada di belakang dari hidung kita ini. Dia sebenarnya hanya sebesar biji kacang, tapi sebenarnya dia punya fungsi yang sangat banyak dalam pengaturan hormon di tubuh kita. Nah, prolaktinoma ini adalah tumor gitu ya, benjolan yang paling sering di hipofisis tersebut, Dokter. Jadi tumor tersebut atau benjolan tersebut memproduksi hormon prolaktin namanya, sehingga kita sebut dengan prolaktinoma. Tadi sudah tentang definisi prolaktinoma. Sekarang gejala dari prolaktinoma itu apa aja, Dok? Jadi sebetulnya kapan ya Dok kita mencurigai dia ada prolaktinoma itu sebetulnya paling sering adalah tidak mens, Dokter. Jadi prolaktinoma ini sebetulnya adalah hormon yang mengatur produksi air susu. Jadi kalau kita bilang kadarnya itu sebetulnya berubah antara pada saat kita kondisi normal, orang normal dengan kalau hamil. Nah, dia ini mengatur produksi susu sehingga gejala yang paling sering ditimbulkan atau yang paling sering ditemui sebetulnya adalah tidak mens kalau pada wanita, atau pada laki-laki adalah adanya produksi susu atau kita sebut dengan galaktoré. Jadi seringkali sebetulnya gangguan ini salah satunya itu kita dapatkan atau rujukan dari teman sejawat kita obstetrik ginekologi pada wanita muda misalnya yang tadinya mens kemudian tiba-tiba tidak mens. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata kadar prolaktinnya tinggi. Jadi ini salah satu atau gejala yang paling sering muncul pada prolaktinoma. Demikian. Ada nggak sih, Dok, hal-hal lain yang bisa menyebabkan peningkatan kadar prolaktin di dalam darah selain akibat dari prolaktinoma itu sendiri? Jadi sebetulnya Dok, prolaktin ini kan hormon yang memang kita produksi secara normal ya Dok, tetapi kan memang dia ada kadarnya khusus ya, kadar normal dan kadar tinggi. Nah, prolaktin ini bisa meningkat normal pada ibu hamil dan ibu menyusui, Dokter. Sehingga memang kadar normalnya pada ibu hamil dan menyusui itu akan berbeda dengan orang normal. Nah, kemudian ada beberapa penyakit lain, Dok, yang sebetulnya bisa menyebabkan peningkatan kadar prolaktin. Di antaranya adalah gangguan hati dan gangguan ginjal. Nah, tetapi memang pada gangguan-gangguan tersebut terjadi peningkatan lebih daripada normal, tetapi biasanya dia tidak sampai sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kita ketemu kadarnya sangat tinggi, katakan lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali dari upper normal kadar hormon tersebut, maka kita harus mencurigai adanya tumor di hipofisis atau prolaktinoma. Tapi kalau misalnya kadarnya kurang dari itu, nah kita mesti cari juga secondary factor atau hal lain yang bisa menyebabkan peningkatan kadar prolaktin. Selain penyakit-penyakit tertentu yang tadi itu sudah dijelaskan yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar prolaktin, ada nggak sih, Dok, obat-obatan yang bisa memicu terjadinya peningkatan kadar prolaktin di dalam darah? Jadi ada beberapa obat memang Dok yang bisa menyebabkan sedikit peningkatan kadar prolaktin itu antipsikotik diantaranya, kemudian ada beberapa antiemetik. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien tidak mens karena dia ada obat-obatan tersebut, maka ya kita cek prolaktinnya, kalau dia naik hanya sedikit mungkin kita stop dulu obatnya Dok. Kalau misalnya dengan di stop
kadar prolaktinnya normal, berarti memang dia sekunder gitu. Oke, berarti dengan eksklusi gitu ya, Dok, ya? Dengan menghentikan pengobatan, kemudian obatnya dihentikan dan kadar prolaktinnya menjadi normal, berarti dapat simpulkan bahwa pasien ini hiperprolaktinemianya akibat dari eksogen karena obat-obatan. Ada hal lain dokter yang kita mesti hati-hati pada pasien-pasien dengan, tumor hipofisis karena hal lain, karena tumor yang lain misalnya atau adenoma yang tidak memproduksi hormon, itu kadang-kadang juga terjadi peningkatan kadar prolaktin juga dong. Tapi biasanya memang juga tidak berlipat gitu. Artinya dia ada peningkatan sedikit yang setelah kita hilangkan tumornya, dia akan kembali normal. Jadi kalau kita bilang ada, peningkatan yang bukan prolaktinoma, itu berarti bisa karena satu kondisi kehamilan, ada penyakit hati atau ginjal, kemudian beberapa obat tadi, sama ada tumor hipofisis sendiri yang lain, itu juga bisa terjadi peningkatan kadar prolaktin yang sebetulnya, tidak perlu, artinya secondary ya, bukan karena prolaktinoma sendiri. Jadi kalau kita hentikan atau kita atasi faktor penyebabnya, maka kadar prolaktinnya akan kembali normal, demikian. Oke, baik. Nah, tadi sudah tentang diagnosisnya, kemudian bagaimana untuk pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis bahwa pasien ini mengalami kondisi prolaktinoma? Kalau kita mau bilang prolaktinoma atau dia memang tumor yang produksi prolaktin, maka ada 2 hal yang harus kita periksa untuk menegakkan diagnosis. Yang pertama adalah dari pemeriksaan darah dan yang kedua dari imaging atau pemeriksaan radiologi. Jadi pemeriksaan darah yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk mengetahui, kadar prolaktin yang terjadi, yang nanti juga bermanfaat untuk, monitoring dari pengobatan yang kita kerjakan. Jadi, kita kerjakan prolaktinnya, kadar prolaktin, biasanya kita harus puasa ya sekitar 8-12 jam, tujuannya supaya pemeriksaannya lebih akurat. Kemudian perlu kita periksa juga, hal-hal yang terkait, di antaranya kalau kehamilan kita berarti memeriksa beta HCG, dan fungsi hati, fungsi ginjal kita perlu periksa berarti SGO2, SGPT termasuk ureum kreatinin, untuk mengetahui, faktor eksternal yang kira-kira mempengaruhi kadar prolaktin. Tapi memang, satu kadar prolaktinnya harus kita periksa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengetahui adanya tumor yang kita tahu ada di hipofisis, yang berarti yang harus kita periksa adalah MRI, magnetic resonance imaging, dengan kontras kontras gadolinium biasanya kita pakai, dengan sebetulnya, kita bilangnya dynamic contrast, Dok. Dynamic Jadi contrast. kita periksa MRI, karena MRI ini dia sangat detail ya sebenarnya dalam melihat struktur di situ dan juga bisa menentukan dengan diberikan kontras bisa menentukan batas-batas dari tumor tersebut. Jadi satu cek darah, kemudian yang kedua adalah MRI dengan kontras, Dokter. Nah, 2 pemeriksaan itu paling tidak sudah cukup bagi kita untuk menentukan, massa atau adanya, tumor di hipofisis yang memproduksi prolaktin tersebut. Itu 2 hal yang harus kita kerjakan. Oke, baik. Setelah diagnosis, kemudian tata laksananya nih, Dok. Nah, pada prolaktinoma kan ada nih tata laksana kapan hanya dilakukan pemberian terapi farmakologi atau kapan kita mesti, melakukan refer atau rujuk ke dokter spesialis bedah saraf. Baik, Dokter. Jadi pada dasarnya prolaktinoma ini adalah, tumor ya, adalah benjolan di hipofisis yang sebetulnya respon dengan pengobatan, Dok. Yaitu sangat respon dibandingkan dengan tumor hipofisis yang memproduksi hormon lain, sebetulnya prolaktinoma ini cukup, sensitif gitu. Artinya kalau zaman dulu kita memang berikan pengobatan. Nah, pengobatannya di antaranya bisa kita berikan cabergoline, bisa juga dengan bromokriptin. Nah, biasanya kita berikan dosisnya nanti bertahap sampai kita bisa capai kadar, kadar hormon yang normal gitu ya, Dok. Yang normal atau paling tidak pada pasien yang tidak hamil, tidak mens, dia sampai tercapai mensnya kembali, sampai mensnya normal kembali, walaupun mungkin kadar prolaktinnya tidak sampai normal sekali, tapi sampai beliau mens. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, tetapi dengan perkembangan yang lebih advance ya saat ini,
supaya pasien tersebut bisa remisi total sebetulnya. Jadi salah satunya dilakukan operatif. Karena sekarang teknologi juga sudah lebih advance ya, Dok. Microsurgery itu juga sudah tekniknya juga lebih advance. Itu sebetulnya pada kondisi yang memungkinkan, karena dengan dioperasi tersebut diharapkan bisa sembuh total tanpa nanti perlu obat lagi. Jadi memang satu bisa kita berikan obat tersebut, kalau misalnya belum ada efek dari penekanan tumor ya, Iya. itu kita bisa berikan Rumukriptin dan Cabergoline. Nah, yang berikutnya mungkin yang sebetulnya bisa sampai berhenti minum obat adalah kita dioperasi gitu. Operasinya sebetulnya mungkin tidak semenakutkan operasi otak yang lain ya, karena kan dia posisinya di hipofisis ya, saya bilang di belakangnya hidung lah gitu. Jadi sebetulnya kita bisa biasanya dokter bedah saraf yang mengerjakan. Nah, itu approach-nya adalah atau pendekatannya lewat lubang hidung, sehingga dia tidak ada sayatan yang besar atau ini. Nah, kemudian dengan bedah mikro saat ini juga jauh lebih baik, bisa yang diambil hanya tumornya saja, nggak sampai kena struktur atau bagian otak yang lain, seperti itu, Dok. Jadi memang dua hal, dua pendekatan. Yang satu bisa dengan obat-obatan yang memang akan membutuhkan waktu cukup panjang, dan kemudian atau bisa dilakukan operasi yang kita sebut dengan EETS ya, endonasal transsphenoid ya surgery, itu dikerjakan oleh bedah syaraf itu. Nah, kita mau tentukan yang mana, sebetulnya harus dilihat juga kondisi dari pasien itu sendiri, berapa kadar prolaktinnya, kemudian nanti target pengobatan yang mau kita capai itu apa gitu. Kemudian juga berapa besar dari tumornya tersebut. Jadi memang individual, Dok. Nah, ada dua prinsip tersebut dari pengobatan yang bisa kita kerjakan. Tadi kan sudah nih, Dok, untuk diagnostiknya, terapinya. Bagaimana untuk selanjutnya pada pasien-pasien prolaktinoma yang telah menjalankan pengobatan, kemudian bahkan sudah menjalankan operasi, evaluasi selanjutnya bagaimana dan kapan-kapan saja batas evaluasinya tuh gimana, Dok? Pada dasarnya kalau kita memberikan terapi medikamentosa atau pil saja ya, Dok, berarti kan pakai obat-obatan. Nah, biasanya kita cek dulu 1 bulan terjadi penurunan atau tidak dari kadar prolaktinnya, kemudian kita sesuaikan lagi dosisnya. Kemudian kalau bisa 1 bulan, tapi kalau nanti sudah cukup, kita lihat penurunannya sudah cukup baik, biasanya bisa 3 sampai 6 bulan sekali kita periksa kadar prolaktinnya, Dok, sambil melihat sudah menstruasi atau belum. Itu kalau kita berikan terapi medikamentosa. Nah, tapi memang agak berbeda kalau kita operasi, karena setelah dioperasi biasanya dokter bedah saraf akan melakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat keberhasilan dari terapi tersebut, mulai mungkin 1 atau 2 hari setelah operasi, kemudian mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu nanti dilihat dari progres atau seberapa banyak tumornya yang dioperasi tersebut. Ya. Kita juga akan lakukan evaluasi hormonal berbarengan biasanya dengan pemeriksaan MRI atau CT scan kepala yang kita kerjakan setelah operasi endonasal tersebut, seperti itu. Nah, kemudian evaluasi yang penting yang perlu kita lihat juga diantaranya adalah menstruasi tadi, Dokter, itu memang harus menjadi salah satu pertimbangan kita ya dalam memilih atau menentukan dosis ya, Dok. Sobat Endotalk, demikian tadi pemaparan tentang prolaktinoma yang dibawakan oleh Dr. Leni Puspitasari yang begitu sangat detail dan sangat jelas. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat. Salam sehat.